Sekitar 1 minggu yang lalu saya dapat pertanyaan dari Marlex Sky 7, minta dijelaskan perkembangan Wi-Fi dan cara membuat router Wi-Fi. Karena hampir semua Wi-Fi yang dijual rata-rata impor. Bukan hampir semua sih, memang semua Wi-Fi yang dijual impor. Emang ada buatan Indonesia? Nggak ada. Karena kita bikin pabrik susah di sini mah. Setorannya kebanyakan. Jadi kita emang import sih semua. Nah, cuman Wi-Fi ada macam-macam. Ada Wi-Fi yang udah jadi router. Tapi perkembangan Wi-Fi dulu ya. Wi-Fi itu adalah standarnya IEEE 802.11. Itu Wi-Fi itu. Jadi kalau IEEE 802.11 dia Wi-Fi. Oke. Dan perkembangan terakhir ini kita bisa lihat perkembangannya dari angka yang di belakang ini, ada AC, ada A, ada AH dan sebagainya. Oke, jadi Anda bisa lihat di sini sih sebenarnya. Ini yang asli yang lama, depannya belakangnya G 802.11 G, kecepatannya bisa 54 Mbps, itu legend banget zaman dulu kala. Kemudian ada yang AC sekarang, kecepatannya 1,9 Gbps. Jadi bisa dilihat perkembangannya dari sini sih sebenarnya. Paling gampang mah lihat ini aja nih. Nih 1997 A, B, G, 2007 N, AC, AD, AF, AH, AI, AJ. Nah ini udah kacau semua nih. Dan ini makin kesini makin cepet sih. Udah ada yang BE, baru tahu juga gue. Biasanya AC sih. AC udah ada lama. Jadi AC sekitar 1,2 Gbps. Ini BE berapa kecepatannya? Coba diklik aja nih. BE extremely high throughput akan dikasih nama Wi-Fi 7. Oke. Dia awalnya 11AX, fokus indoor outdoor operation, frekuensi yang dipakai 2,4, 5 giga sama 6 giga. Oke. Nih, wah keren banget nih artikel. Ini keren, asli keren. Ini di frekuensi 2,4 giga, main frekuensinya seperti ini. Harusnya ada lagi di 2,4 nih, di 2,4. Ini masih 2,4. Wah, ini udah terlalu detail lah, Anda pusing. Wow. Ini dia. Ini Cina bikin sendiri nih. 2018 AJ, Cina Military Base. Jadi orang-orang bisa ngajuin proposal sih. Maksudnya proposal ke IEEE 802.11 ini. Saya mau bikin proposal buat apa sih namanya? Standar Wi-Fi yang baru dong. Ini Cina nih, ngajuin standar baru. Jadi bisa dilihat di sini perkembangannya Wi-Fi-nya. Wow. MD ada lagi. Kelo. Jadi ngelihatnya dari sini sih, dari Wikipedia kelihatan. Oke. Jadi itu perkembangan Wi-Fi-nya, dan kita mainnya pada kecepatan udah Gbps sih sekarang. Jadi jauh lebih cepat dari 5G yang dipropos sama operator sih sebenarnya. Jadi kalau mau jujur, saya lebih suka pakai Wi-Fi daripada seluler. Cuman seluler menangnya dia bisa mobile aja sih. Kalau Wi-Fi dia kan nggak mobile, dia lebih fix ya. Jadi untuk jaringan yang kalau bergeraknya nggak terlalu dahsyat lah, kayak mobil kecepatan 100 km per jam masih jalan gitu, itu seluler. Kalau Wi-Fi kan orang jalan kaki gitu, atau kita di nongkrong di kafe, restoran, tuh Wi-Fi banget sih. Dan saya juga kalau lagi mobile, saya nggak terlalu amat butuh kecepatan tinggi sih. Kalau mobile sih paling cuman buat Google Maps saya. Jadi bukan buat YouTube sih. Jadi yang saya butuhin di mobile itu Google Map. Saya nggak pakai WhatsApp, udah ditinggal orang juga sih, jadi nggak dipakai juga sih sebenarnya. Gitu ya, ini Wi-Fi, urusan Wi-Fi-nya. Nah, ini jadi pertanyaan pertamanya. Perkembangan Wi-Fi.
Jadi kata kuncinya IEEE, IEEE 802.11, sarannya baca di Wikipedia. Nanti kita bisa lihat perkembangan saya bagaimana. Nah, sekarang cara membuat router sendiri. Pada dasarnya untuk membuat router, kita lihat dulu router yang import dulu ya, yang udah jadi aja ya. Paling enak Anda cari router yang OpenWRT router. Paling enak kalau mau buat router sendiri. Ini ada OpenWRT murah segala macam nih ya. Sarannya beli yang OpenWRT. Kalau mau pengen bikin ya. Kalau pengen beli mah udah banyak lah. Nah, kalau yang ini bukan OpenWRT nih. Ini bukan OpenWRT. Ada yang OpenWRT khusus sih sebenarnya. Jadi bukan OpenWRT Huawei segala macam, bukan OpenWRT. Ini udah jadi. Nah, dalamnya router tuh apa? Nah, ini dia. Ini OpenWRT ini router. Ini OpenWRT. Ini satu. Ini OpenWRT ini. OpenWRT. Jadi kita bisa bikin dalam routernya sih sebenarnya. Jadi dalamnya router sebenarnya cuma komputer, terus dikasih wifi-nya, kasih antena kayak gini. Udah. Jadi router itu sebenarnya komputer juga sih, tapi kecil. Nah, ini OpenWRT router. Tapi harganya sama router TP-Link segala macam murahan TP-Link, sialan. Nih bolt aja 260.000. Router board dual band OpenWRT 250.000, second kali ya. Oke. Jadi masih murahan yang gini-ginian sih. Coba. Jadi kalau mau sederhana, kalau pengen bikin banget, kalau saya saran sih mendingan beli sih daripada bikin, jatuhnya lebih mahal bikin. Kalau mau bikin maksa bikin, bisa pakai USB Wi-Fi. USB Wi-Fi seperti ini, cuman mungkin yang ini akan susah sih. Mendingan USB Wi-Fi yang seperti ini, oke, atau ginian, atau ini. Tapi harus dicek dulu di internet ya. Nggak semua USB Wi-Fi ini bisa jadi access point soalnya. Ada USB Wi-Fi yang bisa jadi klien doang, ada yang bisa klien sama access point. Jadi harus dicek. Kemungkinan yang kayak gini bisa dua-duanya sih, bisa klien, bisa access point nih. Harganya 100 ribuan. Terus kita masukin ke motherboard komputer, kemudian kita jalanin OpenWRT. Kira-kira gitu teknik yang dipakai. Atau pakai Ubuntu Linux juga bisa. Jadi bisa pakai motherboard. Motherboardnya bisa cari PC biasa sih sebenarnya. PC lah. Kalau motherboard perlu core slot segala macam ya. Jadi PC kecil. Itu harganya kemahalan kan. 1 juta. Jadi nggak ada yang murah sih kalau udah PC sih mahal Karena dia ada VGA apa segala macam. Tapi kalau yang router tuh nggak ada. Jadi kalau router lebih murah jatuhnya. Jadi kalau Anda punya komputer biasa, bisa dicolokin USB Wi-Fi, dia jadi access point. Jadi kira-kira caranya sih itu. Cuman kalau kita beli komputer mahal jatuhnya. Coba PC apa ya? Pakai kata kuncinya apa? PC bukan kecil. Bukan gaming PC ya jelas. PC itu small PC itu apa biasanya? Mini PC tetap aja mahal sih. Tuh kan 1,5 juta, mahal harganya. Jadi kalau kepaksa mau bikin sendiri, harganya mahal. PC biasa tuh. Coba kalau motherboard aja, ini apa, Topet ya? Kayaknya Shopee suka lebih murah sih. Oke. Mini PC dapatnya berapa dia? Nah kayak gini nih, 200.000. Gelo, harganya gila nih udah 200.000 perak. Ini udah ada USB-nya, colokin ke, ini serius harga 200.000 PC. Ini harga geblek nih mah. Ya udah nggak apa-apa lah. Tadi mahal ribut, sekarang murah ribut gitu ya. Cuman satu-satunya 200.000, yang lain 600 ribuan.
Jadi kalau mau yang murah ya beli router lebih murah. Tuh kan ini udah 1,5 juta NUC segala macem. Ini misi 4 juta, ini 10 juta, ini lebih gila lagi. Ini 4 juta. Jadi cari PC yang kayak ginian, kemudian calakan USB WiFi tadi, terus kita bisa konfigurasi sebagai access point. Access point-nya kalau pakai Linux pakai yang namanya host AP sih. Nih, Ubuntu 20.04. Ini how to set up WiFi hotspot. Jadi dari USB yang kita colokin, dia bisa berubah jadi WiFi sih. Cuma gitu doang sih caranya. Ini teknik yang dipakai ya. Jadi kita konfigurasi drivernya apa, kemudian ada namanya biasanya. Oh ini cuman enkripsi segala macam. Enkripsinya, passwordnya apa ada di sini. Cuma namanya apa dia settingnya. Oh ini dia. Nih, gedein dah. Jadi Anda bisa ngeset WPA-nya password. Jadi ngesetnya kayak gini, nggak manusiawi, asli nggak manusiawi. Terus nama SSID-nya tes, passwordnya ini, oke? Dan itu semua dimasukin sini. Jadi caranya cuma gitu doang sih sebenarnya, nggak susah-susah amat. Cuma yang jadi masalah buat saya bukan ininya, ini mah gampang. Yang jadi masalah adalah harganya. Kalau Anda pakai PC biasa terus tambahin access point segala macam, jatuhnya mahal. Jadi mendingan beli yang OpenWRT langsung. Di eBay lebih murah sih. Coba kita masuk eBay ya. OpenWRT. Murah jatuhnya kalau eBay. Tuh. Ini harganya 200 sekian ribu nih. Shipping dari Hong Kong. Shippingnya 30-40 ribu. Oke. Ini oke banget nih. Ini harga 290 ribu. Shippingnya 40 ribu. Jadi harganya sekitar 300 ribuan lah. 300 ribu lebih. Udah enak, udah bagus. Mau nggak mau, udah harganya udah kacau tuh. Kalau udah kayak gitu, udah sebel banget saya kadang-kadang. Kalau kita mau bikin, harganya nggak dapet langsung. Cuman ya gitulah, semua dari Hong Kong nih. Gila ya, semuanya dari Hong Kong, saudara-saudara. Dan kata kuncinya ini sih, OpenWRT ini sih. OpenWRT aja. Cuman konsekuensinya Anda harus belajar OpenWRT. Silakan silakan belajar di channel saya. Masukin aja kata kuncinya Ono Center OpenWRT. Di situ diterangkan cara membuat sendiri OpenWRT. OpenWRT itu apa, ada penjelasannya. Terus bagaimana ini, kalau ini waktu simulasi di GNS3 ya gitu. Oke. Jadi Anda bisa bikin hardware-nya, cuman nggak rekomend sih sebenarnya karena udah terlalu mahal, kecuali kita bisa bikin pabrik kayak Hong Kong atau Cina segala macam. Harganya jatuh banget. Paling kita bisa mainnya di software OpenWRT-nya gitu. Masih murah itu mah, orang free, open source. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Marlexski ini.